Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Afif, dan kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman mata kuliah pemrograman berbasis objek dari topik 1 hingga topik ke-6. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil rangkumannya. Ya, kita mulai di sini dari topik 1, yaitu tentang pengenalan Java. Jadi, pada topik yang pertama ini kita akan mengetahui apa saja, yaitu apa itu Java, sejarah Java, dan produk-produk dari Java itu sendiri. Sebelumnya, apa itu Java? Jadi, Java itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat luas penggunaannya. Dan Java itu pertama kali rilis pada tahun 1995, yang mana itu berarti sekarang sudah 30 tahun umurnya. Java juga saat ini sebagai standar global untuk dalam membangun dan menghasilkan aplikasi embedded dan mobile, dan juga permainan, game, konten web, serta software enterprise seperti Android, Smart TV, game, dan masih banyak hasil penerapannya lagi. Selanjutnya, ya sekarang itu kita akan membahas sejarah Java. Jadi pada tahun 1990 sebuah organisasi yang bernama Sun Microsystem itu dia memulai proyek riset yang bernama Green Project. Ya, tujuannya itu untuk membuat bahasa pemrograman baru agar bisa digunakan untuk berbagai perangkat elektronik. Dan 1 tahun setelahnya, Green Team tersebut yang dipimpin oleh James Gosling menciptakan salah satu bahasa pemrograman yang bernama OWASP. 4 tahun setelahnya, nama OWASP kemudian diganti menjadi Java karena sebelumnya itu nama OWASP sudah digunakan oleh bahasa lain. Jadi mereka memutuskan untuk mengganti namanya. Namun, Java juga mulai populer ketika NetSpace menambahkan dukungan mereka terhadap Java ke web browsernya. Selanjutnya, pada tahun 2010, perusahaan Oracle, sebuah perusahaan besar, secara resmi mengakuisisi Sun Microsystem, dan itu menyebabkan Java menjadi milik mereka. Di sini ada Java version history. Ya, dimulai dari Java Alpha hingga JDK 6 itu masih diproduksi oleh organisasi Sun Microsystem. Kemudian setelah diakuisisi oleh perusahaan Oracle hingga 2020, sekarang versinya sudah mencapai JDK 14. Selanjutnya, di sini ada maskot dari bahasa Java itu sendiri, yang diberi nama adalah Duck. Duck merupakan maskot resmi dari Java. Duck juga diciptakan oleh The Green Team sebelumnya yang menciptakan bahasa Java pertama kali oleh grafik artisnya yang bernama Joe Palrang. Selanjutnya kita akan membahas produk-produk Java teknologi. Ada 4 grup produk Java teknologi bergantung pada target perangkatnya. Yang pertama itu ada Java Platform Standard Edition atau kita singkatkan jadi Java SE. Kemudian ada Java Platform Micro Edition atau kita singkat Java ME. Yang ketiga itu ada Java Platform Enterprise Edition atau kita singkat dengan Java EE. Dan yang terakhir itu ada Java Card. Oke, kita akan membahas lebih detailnya sekarang. Dimulai dari Java Standard Edition. Jadi Java Standard Edition ini digunakan untuk membangun aplikasi yang berjalan pada komputer desktop. Contohnya itu seperti ada aplikasi NetBeans yang dibuat dengan Java Standard Edition. Kemudian contoh lainnya itu ada software kasir seperti yang biasa kita lihat, atau juga inventory toko. Kemudian contoh lainnya juga ada aplikasi kalkulator, text editor, dan banyak game sederhana yang masih dibuat dengan Java Standard Edition. Kemudian yang kedua itu ada Java Enterprise Edition. Jadi Java ini digunakan untuk membangun model aplikasi untuk perusahaan-perusahaan besar, server side dan juga client side secara terdistribusi. Contohnya itu seperti penerapannya
pada sistem perbankan, dalam contohnya untuk transaksi. Kemudian ada e-commerce, contohnya pada aplikasi Tokopedia. Dan contoh lainnya itu seperti aplikasi web enterprise. Contoh yang sering kita tengok seperti portal kampus. Kemudian yang ketiga itu ada Java Micro Edition. Jadi Java Micro Edition ini digunakan untuk membangun perangkat dengan daya komputasi terbatas. Contohnya itu seperti ponsel lama, TV digital, IoT, dan juga embedded system. Dan penerapannya itu sudah pada lama, yaitu ada aplikasi mobile jadul, juga perangkat IoT, dan juga TV box. Dan yang keempat dan juga yang terakhir itu Java Card. Jadi Java Card ini digunakan untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan dengan aman pada smart card dan small memory device lainnya. Contohnya itu seperti kartu identitas, kartu security, SIM mobile, dan juga SIM mobile phone. Jadi sekarang kita masuk ke konsep-konsep dasar pemrograman Java. Yang pertama itu ada Java itu merupakan sebuah program komputer. Apa itu program komputer? Program komputer adalah sekumpulan instruksi ataupun kode yang dijalankan oleh komputer. Program juga ditulis dengan bahasa tingkat tinggi atau disebut juga dengan high level language. Contohnya itu Java. Kemudian diterjemahkan dengan cara compile atau interpreter ke bahasa mesin seperti 1 dan 0 agar bisa dijalankan oleh komputer itu sendiri. Kemudian ada konsep juga yang bernama yang juga disebut platform dependent atau independent. Ya, jika platform dependent itu contohnya seperti bahasa C. Dia menghasilkan program yang tergantung pada sistem operasi tertentu. Dan kalau untuk independen itu contohnya seperti Java, karena dia programnya tidak langsung dijalankan pada sistem operasinya, tapi ada sebuah virtual machine untuk menjalankan Java yang disebut juga Java Virtual Machine atau JVM, yang artinya program Java itu dia bisa dijalankan di sistem operasi apapun, maupun di Windows, Mac, ataupun juga Linux tanpa diubah kodenya sama sekali. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan antara JVM, JRE, dan JDK. Apa itu JVM? JVM itu merupakan singkatan dari Java Virtual Machine. Dia itu berfungsi untuk menjalankan program Java, atau biasanya kita sebut untuk mengeksekusi hasil compile ataupun bytecode.class. Ya, dia berperan sebagai tempat di mana program Java itu dijalankan. Kemudian yang kedua itu ada JRE atau yang kepanjangannya itu Java Runtime Environment. Itu dia berfungsi untuk menyediakan lingkungan untuk menjalankan program Java. Dia berperan untuk menjalankan aplikasi berbasis Java tanpa perlu menulis kodenya. Dan yang ketiga itu ada JDK, atau kita sebut dengan Java Development Kit. Dia itu berfungsi sebagai alat lengkap untuk mengembangkan dan mengcompile program Java, dan juga berperan untuk membuat, mengcompile, dan juga menjalankan aplikasi Java. Jadi kesimpulannya, JVM itu merupakan tempat di mana program hasil compile dijalankan. JRE tempat Java itu menjadi runtime Java itu sendiri, dan JDK itu yang mengcompile dari file.java menjadi file.class. Seperti itu perbedaan antara ketiganya. Kemudian di sini ada juga IDE. Apa itu IDE? Yaitu adalah Integrated Development Environment. Yaitu bertujuan untuk satu, mempermudah pengembangan program Java tanpa harus menulis kode secara manual seperti di Notepad ataupun di terminal. Kemudian dia juga berfungsi dan juga bertujuan untuk mengintegrasi semua alat pengembangan, baik itu editor, compiler, debugger, dan juga sebagainya dalam satu lingkungan.
Yang ketiga itu tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas programmer dengan fitur otomatisasi. Dan yang terakhir itu adalah membantu belajar dan memahami logika program melalui fitur visual seperti error highlighting dan debugging. Contohnya itu ada NetBeans dan juga Greenfoot, dan ada juga BlueJ yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Jadi kesimpulannya pada topik 1 ini adalah source code Java itu dia bisa ditulis di Notepad ataupun sejenisnya. Namun untuk IDE seperti BlueJ dan NetBeans itu dapat mempermudah proses penulisan file Java. Dan juga sebelumnya kita juga sudah bilang JDK itu merupakan fungsi untuk mengcompile bytecode dari file.java menjadi file.class. Dan yang terakhir itu bytecode itu kita dijalankan di JVM dan merupakan dari bagian dari Java Runtime Environment. Baik, mungkin itu saja untuk topik yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan hasil rangkuman pada topik kedua, yaitu tentang dasar pemrograman Java. Oke, langsung saja kita masuk ke hasil rangkumannya. Yang pertama itu ada dasar pemrograman Java adalah semikolon, yaitu merupakan setiap instruksi bahasa Java itu harus diakhiri oleh semikolon atau kita biasa sebut dengan titik koma. Contohnya seperti ini. Misalkan kita sudah mendeklarasikan suatu variabel dan tidak lupa kita juga akhiri dengan titik koma. Mengapa? Itu merupakan suatu aturan ataupun sintaks dalam bahasa Java. Selanjutnya itu ada escape sequence. Bisa dilihat di sini itu merupakan seperti bantuan sequence. Contohnya itu ada backslash T artinya horizontal tab, kemudian ada backslash R artinya carriage return, kemudian ada backslash N artinya new line, yang maksud setiap kita masukkan kode ini dia akan mengeprint satu baris di bawahnya. Kemudian ada juga double quotes dan juga double backslash. Ya, dalam bahasa Java itu ada dua tipe data. Ada tipe data primitif dan juga tipe data berupa kelas. Tipe data primitif itu sendiri terdiri dari 8. Yang pertama ada byte, short, integer, long, float, double, char, dan juga boolean. Dan tipe data kelas itu berupa juga string, integer juga, array, iframe, object, persons, animal, dan masih banyak lagi. Ya, bisa dilihat di sini ada tipe datanya beserta ukuran bitnya. Mulai dari byte yang berukuran 8 bit, short 16 bit, integer 32 bit, long 64 bit, float 32 bit, double 64 bit, char, boolean, dan juga string. Nah, dalam Java itu kita juga harus mengenal nama variabel. Variabel itu harus dideklarasi sebelum kita pakai dengan format kita masukkan dulu tipe data dari variabelnya, kemudian baru nama variabelnya. Dan juga sewaktu nama variabel dideklarasi, dia akan langsung menciptakan space dalam memori seukuran dengan tipe datanya. Misalkan sebelumnya kan kita sudah mengetahui seberapa ukurannya. Misalkan kita masukkan integer angka, dia akan langsung tersimpan dalam memori sebesar 32 bit. Yes, di sini. Selanjutnya itu juga ada Java is a strongly typed language, yang berarti tipe data dari Java variable harus dideklarasi juga. Ya, sudah kita bilang sebelumnya formatnya seperti ini. Dan Java itu dia case sensitif, bermaksud jika kita tulis huruf awalnya kapital pada nama variable, kemudian untuk kita printnya tidak kapital, itu dia tidak akan terbaca karena Java itu dia bersifat case sensitif. Dan yang terakhir, sebelum digunakan variabel juga harus diberi nilai awal atau kita biasanya deklarasi atau inisialisasi. Dan sekarang kita masuk ke aturan penamaan variabel.
Ya, untuk ketentuan dari compiler sendiri itu kita tidak boleh menggunakan kata kunci keyword Java ataupun konstanta khusus seperti true, false ataupun null ataupun seperti ini berupa Java keyword. Ada banyak, mulai dari abstrak, boolean hingga while. Bisa dilihat di sini. Kemudian nama variabel itu dia boleh terdiri dari huruf, angka, underscore, ataupun tanda dolar. Dan dia tidak boleh diawali oleh selain huruf ataupun underscore. Contohnya, contoh yang benar itu ada INT nilai mahasiswa ataupun INT underscore berat. Ini merupakan contoh yang benar dari penamaan variabel. Kemudian jika kita lihat dari konvensi gaya penamaan yang baik, itu kita sebaiknya menggunakan nama yang jelaskan fungsi ataupun isi variabel. Kemudian juga kita harus menghindari penggunaan tanda dolar. Contoh, jika nama hanya satu kata, kita juga dapat menulis dengan huruf kecil semua. Contoh seperti ini, double grade. Dan jika lebih dari satu kata, kita bisa menggunakan aturan namanya itu adalah camel case, di mana huruf pertama pada kata kedua dan seterusnya itu kita diawali dengan huruf besar. Contohnya seperti ini. String first name. First-nya itu masih huruf kecil dan n-nya itu awal dari kata kedua itu huruf kapital. Begitu. Dan ada juga tipe data boolean. Tipe data boolean ini dia cuma terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false. Biasanya tipe data boolean ini kita gunakan untuk menguji suatu pernyataan dalam looping ataupun juga while. Ya, selanjutnya itu ada yang namanya casting. Jadi casting itu merupakan perubahan tipe data. Ada dua jenis casting dari casting itu sendiri. Ada implicit casting dan juga explicit casting. Untuk detailnya kita akan membahas pada halaman selanjutnya. Ya, kita awal bahas dari yang pertama itu ada implicit casting, yang berarti proses perubahan tipe data dari tipe data yang berukuran kecil menjadi tipe data yang berukuran lebih besar. Jadi implicit casting ini kita bisa lakukan secara otomatis tanpa perlu ada operator apapun. Dan dia untuk urutannya itu dia dari besar ke kecil, dari tipe data kecil dari kecil ke besar. Jadi ada byte, kemudian ke short lebih besar lagi ke integer lebih besar, dan selanjutnya hingga ke double. Contohnya itu ada di sini. Awalnya kita menginisialisasikan nilai x itu 10 yang bertipe data integer. Kemudian kita inisialisasi lagi y sama dengan x, dan y itu merupakan double. Jadi sistem akan langsung ngeprint 10,0 karena dia langsung diimplisitkan. Kemudian yang kedua itu ada explicit casting, itu proses perubahan tipe data dari tipe data berukuran besar ke tipe data yang berukuran lebih kecil. Dan juga explicit casting ini memerlukan operator. Ya seperti ini contohnya itu seperti ini. Dan kita lanjut, yaitu ada rounding atau juga pembulatan. Dalam Java untuk membulatkan nilai double atau juga float itu dengan menggunakan metode math.round. Contohnya di sini kita ubah. Misalnya ada x 11,5. Kita ubah dengan dia agar dibulatkan. Kita bisa menggunakan contoh seperti ini. int sama dengan, langsung kita masukkan tipe data yang ingin kita bulatkan, integer. Kemudian kita pakai metode math.round, dalamnya nilai x, dan hasilnya akan menjadi 11. Dan selanjutnya itu ada namanya konstanta. Konstanta itu dia mirip seperti variabel biasa, tapi dia itu nilainya tidak dapat berubah lagi.
Jadi untuk mendeklarasi konstanta itu kita memakai sintaks final. Contohnya seperti ini, final int size 100. Jadi size ini tidak dapat diubah lagi untuk kedepannya. Kemudian kita masuk ke operator. Di sini ada operator dasar ataupun operator aritmetika seperti ini. Kemudian juga ada operator perbandingan. Kemudian juga ada operator logika. Ya, di sini ada juga urutan operatornya. Ya, baik, sekarang kita akan membahas hasil pembahasan topik yang ketiga, yaitu dengan judul dasar Java dan string. Oke, kita akan membahas dengan yang pertama itu ada cara menginput pada Java. Jadi salah satu yang paling sederhana dengan memanfaatkan yaitu kelas scanner seperti ini. Yang pertama itu kita harus mengimport Java util scanner, kemudian kita tambahkan seperti ini, scanner, nama variabel scanner, kemudian new scanner. Ya, beberapa metode yang ada pada kelas scanner seperti nextInt itu dia untuk membaca token yang harus berupa nilai integer. Kemudian juga ada next long, next float, next double. Kemudian ada juga next line, itu untuk menginjak ke baris selanjutnya dan mengembalikan semua token pada baris sebelumnya. Jadi sebenarnya next ini berfungsi untuk mengembalikan satu token berikutnya berdasarkan nilai delimiternya. Selanjutnya ada itu comment atau keterangan. Jadi keterangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kita menuliskan sebuah program. Kenapa? Karena seringkali program yang dibuat itu bisa jadi kita akan lebih mudah dipahami oleh orang lain jika kita menambahkan sebuah komen atau juga keterangan. Ya, contohnya misalnya kita ingin mengkomen satu baris saja, kita dapat menggunakan double slash seperti ini. Dan juga misalkan kita ingin komentar dengan banyak baris, itu dapat kita awali dengan komen slash kemudian tanda bintang dan diakhiri seperti itu juga. Selanjutnya kita akan membahas string itu berupa objek. Mengapa? Karena string itu dia memiliki atribut dan metodenya sendiri. Dan juga string merupakan objek spesial yang ada pada Java. Untuk alasannya itu karena string itu dia bersifat immutable, yang bermaksud isinya itu dia tidak akan bisa diubah. Tapi jika kita ingin masih tetap mengubah nilainya, kita bisa memakai kelas string buffer dan juga string builder. Ya, untuk membuat objek string ada banyak cara untuk membuat string. Yang pertama itu dengan cara langsung string literal dengan cara pakai tanda petik 2 seperti ini. Kemudian kita juga bisa pakai dengan cara membuat objek seperti ini. Keyword, kita pakai keyword new string, masukkan stringnya yang kita inginkan. Dan cara ketiga itu kita bisa masukkan per karakternya ataupun per huruf seperti ini. Ketika dia di print akan tercetak hello. Kemudian ada juga operasi-operasi yang dilakukan terhadap string. Yang pertama, jika kita ingin menggabungkan string, kita bisa pakai operator plus contohnya seperti ini. Yang pertama kita ada string judul 0oo. Kita juga mempunyai string buku.java. Kemudian kita buat lagi satu variabel baru dan kita gabungkan dengan cara judul ditambah dengan buku, sehingga ketika kita print dia akan tergabung 00.java seperti itu. Kemudian kita ada juga bisa dengan cara pakai metode concat. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai string 1 yang bernilai Java string.
kemudian kita concatekan dengan is immutable. Jika kita print, dia akan langsung tersambung. Java string is immutable. Mohon maaf, mungkin di sini tidak ada hasil printnya, lupa dimasukkan. Kemudian kita tambahkan lagi s1.concat is immutable, so assign is explicit. Dan ketiga kalimat ini akan tergabung menjadi satu kalimat pada print akhirnya. Kemudian ada juga metode substring. Itu dia berfungsi untuk mendapatkan nilai dari string berdasarkan urutannya. Contoh, di sini kita ada string puji dan syukur kepada Allah. Lalu kita membuatkan satu variabel baru dengan cara kata .substring 0,4. Artinya dari huruf ke-0 hingga indeks ke-4 itu akan di print ketika akhirnya. Dan outputnya yaitu berupa puji. Substring bernilai puji. Kemudian ada juga metode untuk menghitung panjang dari ukuran dari string dengan cara pakai metode length. Contoh seperti ini, kita punya string kata yang bernilai Banda Aceh. Lalu kita hitung panjangnya dengan cara kata dot method length, dan outputnya itu akan bernilai 10 karena ada 10 nilai indeks dalam kata Banda Aceh. Dan operasi yang kelima itu ada membandingkan string dengan memakai method equals, atau kita juga bisa pakai method equals ignore case. Jadi dia method equals sudah akan membandingkan sangat detail. Jadi misalnya antara huruf kapital itu dia dibandingkan, kecuali kita pakai ignore equals ignore case. Jadi dia antara kapital dan tidak kapital itu dia tetap sama nilainya. Dan di sini ada juga masih banyak metode-metode string lainnya yang bisa kita manfaatkan. Seperti ini, chart art ini untuk mencari nilai huruf, menghitung panjang. Is empty, mengecek apakah boolean itu kosong. Yang to lowercase, to uppercase, dan masih banyak metode-metode lainnya. Selanjutnya kita masuk ke selection dan looping. Jadi dalam seleksi itu kita menggunakannya untuk mengambil keputusan berdasarkan ekspresi boolean antara true dan false. Di sini kita bisa memakai operator relasional ataupun juga kita bisa pakai operator logika seperti ini. Dan untuk jenis-jenisnya itu ada if, ada juga if else jika kita ada dua pernyataan, ataupun untuk if, else if, dan juga else kita memiliki banyak kondisi untuk kita uji dan kita hasilkan suatu keputusan. Kemudian di sini ada juga switch. Ya, itu sama seperti if, tapi kita memakai sintak case dan juga memakai perbandingan menggunakan tanda seperti ini. Ya, sekarang kita masuk ke looping. Jadi looping itu kita gunakan untuk mengeksekusi pernyataan-pernyataan yang secara berulang hingga kondisinya itu sudah terpenuhi. Dan dalam looping itu kita kontrol dengan cara kita break, yang artinya programnya akan keluar dari looping tersebut. Dan juga kita bisa continue, ataupun itu kita lompat ke iterasi berikutnya ataupun looping berikutnya dan melewati semua sisa perintah yang ada pada looping saat itu. Jenis-jenis looping ada for, ada while. For itu kita uji sebanyak i-nya, while itu apa perbedaan while dan while. While itu dia langsung berhenti jika kondisi sudah terpenuhi, sedangkan duel itu dia akan menjalankan satu kali lagi baru dia akan berhenti setelah kondisi terpenuhi. Kemudian ada juga for each. Lanjut kita masuk ke pembahasan hasil rangkuman
dengan tentang topik keempat, yaitu pengenalan terhadap konsep objek. Ya, jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu ada bahasa prosedural ataupun bahasa berorientasi objek. Jadi bahasa prosedural itu bermaksud program dia dibaca secara baris demi baris. Contohnya itu pada bahasa C. Sedangkan bahasa berorientasi objek itu kita fokusnya itu pada kelas objek yang saling berinteraksi. Contohnya itu ada Java, ada C++. Kemudian ada konsep-konsep dasar pada OOP itu sendiri. Yang pertama itu sebuah objek itu dia memiliki sebuah keadaan. Dia juga memiliki sebuah perilaku dan juga identitas. Yang dimaksud keadaan di sini yaitu adalah kumpulan atribut data ataupun variabel dan juga nilainya. Contohnya misalkan kita memiliki objek yang nama mobil. Kemudian keadaannya itu ada warna, nomor mesin, pemilik mobil, dan lainnya. Dan objek itu kita bisa keadaannya bisa statis dan juga bisa dinamis. Selanjutnya itu ada namanya perilaku ataupun behavior, ataupun dalam bahasa Java itu method. Itu dia berarti tindakan ataupun reaksi terhadap operasi. Contohnya kan tadi kita sudah memiliki misalnya objek mobil gitu, dia berarti metodenya bisa berjalan, ataupun misalnya objeknya kucing itu dia bisa makan, ataupun misalnya objeknya mesin ATM itu dia bisa menarik uang. Kemudian dan yang terakhir itu dia ada identity yang berguna untuk membedakan antara satu objek dengan objek lain meskipun punya atribut yang sama. Apa hubungan antara keadaan dan perilaku? Jadi perilaku itu dia dapat memengaruhi keadaan dalam suatu objek. Contohnya misalkan kita kan tadi perilakunya itu ada menarik uang. Jadi ketika kita menarik uang maka keadaannya itu saldo uang akan berkurang. Dan juga sebaliknya, keadaan juga mempengaruhi ATM. Contohnya jika saldo ATM itu sudah habis, maka perilaku penarikan uang itu tidak dapat dilakukan lagi. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas antara kelas dan juga objek. Jadi kelas itu dia berfungsi sebagai blueprint ataupun cetakan untuk membuat sebuah objek. Yaitu dia berisi atribut ataupun yang kita sebelumnya adalah perilaku, kemudian ada metode, yaitu sebelumnya kita pahami itu adalah perilaku. Atribut tadi keadaan. Kemudian ada juga nama objek. Objek itu dia merupakan hasil dari kelas, hasil cetakan dari kelas. Dia memiliki datanya sendiri yang sudah berada di memori saat program dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang kelima, yaitu tentang kelas dan juga objek. Jadi struktur dasar kelas itu dia harus nggak harus juga. Dia memiliki fields atau kita sebut juga dengan atribut, atau yang sebelumnya kita pahami itu adalah keadaan. Kemudian ada juga yang nama constructor ataupun metode untuk membuat objek baru. Dan ada juga yang nama metode. Metode itu kan sebelumnya kita pahami itu adalah sebuah perilaku ataupun yang bisa dilakukan oleh kelas itu. Jadi dalam deklarasi atribut maupun metode itu kita dapat mengatur hak aksesnya ataupun visibility-nya. Yaitu ada dua di sini, ada public yang berarti kita dapat mengaksesnya dari mana saja, dan juga ada private yang hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Ya, contoh pada diagram UML sendiri, misalkan ada tanda plus, itu dia berarti kelas tersebut akses modifiernya berarti public. Jika negatif minus, itu dia akses modifiernya berarti private. Contohnya di sini ada minus radius, berarti
Atribut radius ini bersifat private dan itu hanya berarti bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Selainnya di sini ada juga get radius dan dengan plus, berarti dia aksesnya bersifat public, yang berarti dapat diakses di luar kelas itu juga. Selanjutnya itu ada namanya constructor. Sudah kita bilang sebelumnya, constructor itu merupakan sebuah metode untuk membuat objek baru dan syaratnya itu nama harus sama dengan nama kelas. Contohnya seperti ini. Kita memiliki nama kelas circle. Kemudian kita buat constructor namanya sama, circle. Dapat kita tambahkan parameter agar menyimpan nilai baru. Ya, selanjutnya kita akan membahas metode. Ada dua jenis metode dalam Java. Yang pertama itu ada metode asesor dan juga metode mutator. Metode asesor itu sendiri dia berguna untuk mengambil nilai pada atribut. Contohnya seperti ini. Public double get radius, dia khasnya ada nilai return. Sedangkan metode mutator itu dia berguna untuk mengubah nilai pada suatu atribut. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga penerapan keyword this. Jadi dia berguna untuk membedakan antara parameter dengan atribut dengan nama yang sama. Contoh, dapat kita lihat dengan contoh langsung. Misalkan di sini kita ada sebuah nama metode set radius. Dia memiliki parameter double radius. Kemudian dia juga memiliki atribut radius. Jadi agar untuk kita membedakan, kita dapat menggunakan keyword this seperti ini, sehingga kita dapat membedakan antara yang mana milik metode ini dan antara yang mana milik kelas. Selanjutnya dalam membuat objek dalam Java itu kita dapat menggunakan kata kunci new seperti ini. Misalkan mahasiswa, kita menambah objeknya M1 sama dengan new nama konstruktornya, contohnya mahasiswa di sini. Ya, dan selanjutnya itu ada namanya enkapsulasi, yang berarti kita menyembunyikan ataupun menjaga data dari kelas luar, dan data cuma bisa diakses memakai metode getter dan setter. Dan tujuan dari enkapsulasi ini sendiri juga untuk melindungi data, mengontrol bagaimana nilai diubah, dan menyederhanakan interaksi antara objek. Ya, ini kita sudah membahas sebelumnya antara public dan juga private. Kemudian ada juga namanya method toString. Ini merupakan metode yang akan sering digunakan dalam Java itu sendiri. Jadi dia digunakan untuk mencetak deskripsi objek dalam bentuk teks, dan juga sebaiknya di override agar menampilkan informasi penting dari objek. Contohnya seperti ini, public string to string, dia return. Misalkan di sini kita ingin membuat circle radius plus berapa ukuran radiusnya, apa warnanya, seperti itu. Dan yang terakhir, topik ke-6, yaitu ada composition dan inheritance. Oke, yang pertama itu kita akan membahas apa itu reuse class atau penggunaan kembali. Jadi ada dua cara dalam menggunakan kembali kelas yang sudah kita buat. Yang pertama itu composition, atau biasa disebut has a relationship, yang berarti satu kelas itu dia memiliki objek dari kelas lainnya. Contohnya misalkan kelas objek silinder dia memiliki kelas dari circle. Dan cara yang kedua itu ada inheritance, atau biasa disebut is a relationship, yang berarti satu kelas itu dia turunan langsung dari kelas lainnya. Contoh kelas cylinder yang langsung diturunkan dari kelas supernya itu circle. Kali ini kita akan membahas detailnya. Jadi kelas baru composition itu merupakan kelas baru yang dibentuk dengan menyusun objek dari kelas lain. Contohnya seperti ini.
Kemudian ada juga inheritance, yang berarti kelas baru dibuat berdasarkan kelas lama. Contohnya, dan juga ada nama superclass ataupun kelas induk yang biasanya berada di atas. Kemudian ada kelas anaknya, yaitu kelas khusus yang mewarisi atribut dan juga metode dari superclass. Contohnya seperti ini. Misalnya kucing itu merupakan subclass dari superclass hewan, seperti itu. Jadi keuntungan dari inheritance ini sendiri itu adalah menghindari duplikasi kode, menggunakan kembali dan juga menyederhanakan program, dan memudahkan perawatan dan pengembangan kode. Contohnya seperti ini. Kita memiliki subclass cylinder yang diwarisi oleh superclass circle. Jadi semua atribut dan metode pada superclass circle akan langsung diwarisi ke subclass cylinders. Dan juga extend itu dia digunakan untuk menyatakan bahwa subclass cylinder ini merupakan hasil turunan dari superclass circle. Ya, selanjutnya itu ada nama keyword super. Dia digunakan untuk mengakses metode ataupun atribut yang dimiliki oleh superclass. Cara pemakaiannya seperti ini. Misalkan pada superclassnya itu dia memiliki atribut R. Jadi dapat diakses dengan cara super R seperti ini. Kemudian ada namanya method overriding, yang berarti subclass dapat menimpa ataupun mengubah metode dari superclass dengan isi baru. Misalkan pada sebelumnya metode get area ini rumusnya beda karena masih rumus circle, sedangkan ini kita override rumusnya menjadi rumus mencari luas dari silinder, sehingga itu akan menimpa metode sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya protected access. Dia ini salah satu dari access modifier yang dan juga dia lebih longgar daripada private, tapi dia lebih terbatas aksesnya dari public. Dan atribut ataupun metode yang diberi akses protected itu dia cuma bisa diakses oleh subclass yang mewarisinya. Kemudian ada juga yang namanya single inheritance. Jadi itu dalam Java itu dia cuma mendukung satu superclass untuk setiap subclass, ataupun tidak ada multiple inheritance. Contohnya, misalkan kita memiliki subclass kucing, dia cuma boleh mempunyai superclass yang namanya hewan. Tidak boleh misalnya kita tambahin mamalia atau apa lagi. Dan juga satu superclass itu dia bisa memiliki banyak subclass. Contohnya, misalkan kita memiliki superclass hewan, itu kita bisa memiliki subclass misalkan kucing, ikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada namanya root class atau java.length.object. Dia ini bermaksud semua kelas dalam Java secara otomatis akan merupakan turunan dari kelas objek. Contohnya itu objek menjadikan metode dasar seperti toString, equals, hashcode, dan juga getClass. Oke, mungkin itu saja hasil rangkuman dan penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.